wabarakatuh. Rudiana, masih di tempat magang? Enggak, Bu, sudah selesai magangnya, Ibu. Ya. Oke. Risti, sempat bergabung Risti ya? Ya, Bu. Ya. Absenmu sudah 6 kali? 7 kali ini? Iya, Bu. Ya, oke. Masih 17. Olivia. Gimana? Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Sudah di rumah ini Olivia ya? Sudah nggak magang? Sudah, Ibu. Ya. Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Alhamdulillah. Ini Anissa juga ya? Enggak sih, Olivia, Rudiana, sama Ayu satunya ya? Ayu Kamilia. Baik, kita tunggu sampai 9.35 ya. Setelah itu kita mulai. Ya, Erika ya? Nggih, Bu. Ya. Oke, Bu, bisa. Ya. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan, kita masih bisa bertatap muka walaupun secara virtual pada pertemuan 7 perkuliahan sistem pengendalian manajemen ini. Ya. Mudah-mudahan kita masih tetap diberikan semangat, ya, kesehatan sampai nanti akhir semester ini ya. Saudara, akhir semester ini merupakan akhir dari mata kuliah semester 8. Insyaallah mungkin masih ada satu ya mata kuliah SKP. Nah, setelah itu saudara sudah mulai menyusun skripsi ya, sehingga tidak ada lagi mata kuliah yang itu terjadwal seperti di semester-semester sebelumnya. Nah, ini berarti sudah tinggal saudara secara individu ya bisa menyelesaikan perkuliahan ini ya. Saya berharapkan bahwa di kelas ini saudara bisa bersama-sama masuk, juga bersama-sama untuk lulus ya, supaya dari kelas akuntansi A ini menjadi contoh prestasi bahwa lulusnya tepat waktu semua. Bisa itu berkomitmen untuk tepat waktu? Bisa, Bu. Bisa, Ya, harus bisa ya, harus bisa. Nah, jangan mengadakan pendalaman mata kuliah ya, sudah nggak ada lagi ceritanya mengadakan pendalaman. Cukup dengan mata kuliah yang ada, saudara harus segera meraih jenjang yang lebih tinggi. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita. Ya, ini adalah merupakan tidak terasa sudah pertemuan 7, merupakan pertemuan terakhir sebelum kita UTS. Dan mata kuliah ini, sesi materi ini merupakan materi terakhir untuk lingkungan
sistem pengendalian manajemen. Nah, setelah itu kita masuk kepada proses pengendalian manajemen. Nanti setelah UTS. Baik, saya izin share dulu. Nah, hari ini kita pelajari salah satu pusat pertanggungjawaban ya. Ini pusat pertanggungjawaban yang pengukuran prestasinya yang paling komplit, yaitu pusat investasi. Ini gambar apa ini? Gambar uang Bu, bentuk rumah. Ya, artinya ini apa? Anda disuruh dalam gambar ini artinya apa? Dikaitkan dengan investasi. Bu. Iya, investasi, rumah masa depan, ya. Rumah masa depannya bukan rumah masa depan 2x3 ya. Ya, tapi ini betul-betul rumah masa depan yang saudara investasikan. Ya. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita ini sebagai pusat investasi satu unit usaha atau divisi itu yang biasanya dia sebagai pusat laba yang akan diukur prestasinya berdasarkan laba, tapi ada unit usaha atau divisi ini ya yang selain laba yang dihasilkan itu juga itu kita sebut sebagai pusat investasi. Jadi pusat investasi itu adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasinya itu diukur atas dasar laba yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang digunakan. Ya, jadi ini sudah lebih komplit. Ya. Tidak cukup hanya itu pendapatan sendiri, biaya sendiri, pusat pendapatan, pusat biaya, kemudian pusat laba, itu sudah membandingkan atau menselisihkan antara pendapatan dengan biaya. Nah, sekarang pusat investasi tidak cukup hanya biaya, tidak cukup hanya laba, perbandingan pendapatan dan beban, tetapi juga dibandingkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Jadi semakin komplit ya untuk pengukuran prestasinya. Tujuannya apa pembentukan pusat investasi ini? Itu menyediakan informasi yang bermanfaat di dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi, dan ini bisa memotivasi manajer tersebut melakukan keputusan yang tepat. Kalau dulu dia hanya sebagai pusat laba, dia hanya pengambilan keputusannya hanya terpancang pada laba saja ya. Tapi sekarang untuk menghasilkan laba itu sudah dikaitkan dengan investasi yang digunakan sehingga dia bisa mengambil keputusan mana investasi yang kira-kira menguntungkan bagi dia ya, yang menyebabkan dia perolehan labanya bisa meningkat. Nah, seperti itu. Maka keputusan ini menjadi keputusan yang bisa dikendalikan oleh manajer divisi atau manajer unit usaha. Sehingga tujuan pembentukan pusat investasi ini mengukur prestasi divisi itu sebagai kesatuan yang berdiri sendiri, dia utuh ya. Bagi pusat investasi itu karena tidak cukup hanya laba, tapi juga sudah ada wewenang untuk pengambilan keputusan tentang investasi. Kemudian tujuan yang lain membandingkan prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Jadi untuk antar divisi tadi itu kita akan bandingkan ya prestasinya dengan dia menggunakan sumber ekonominya yang semakin kecil dia gunakan tapi hasilnya makin besar, tentu ini akan semakin ya efektif pencapaiannya. Oleh karena itu
sama-sama misalkan modal yang dihasilkan, tetapi yang satu menggunakan investasi yang lebih kecil daripada divisi yang lain. Nah, maka ini kan yang menggunakan investasi kecil hasilnya sama dengan divisi yang lain, ya, menggunakan investasi yang lebih besar, maka dikatakan dia akan lebih efektif. Nah, kemudian pada informasi pusat investasi ini tadi dikatakan dapat memotivasi manajer divisi. Ya. Motivasinya kepada manajer divisi ini antara lain itu dalam menghasilkan laba yang memadai, dia sudah bisa berpikir bagaimana mencapai laba yang memadai untuk mengambil keputusan memakai sumber ekonomik yang atau fasilitas fisik yang digunakan. Artinya sumber ekonomik dan fasilitas fisik yang digunakan itu adalah kelompok investasi yang digunakan atau operating asset yang digunakan. Sehingga kalau kita lihat dia bisa menghasilkan laba yang cukup tinggi dengan menggunakan alokasi sumber ekonomik yang lebih efisien, misalkan seperti itu. Kemudian dengan dia mempunyai informasi tadi, bisa ada informasi, dia bisa menghitung laba dan investasi yang digunakan itu menjadi wewenangnya, maka dia pun bisa mengambil keputusan mau menambah investasi yang memberikan return yang memadai, atau dia melakukan divestasi, melepas investasi yang tidak memberikan return yang memadai. Ya, ini akan mendorong manajer divisi itu melakukan itu. Berbeda tadi kalau manajer divisinya itu hanya dari laba, dia tidak akan memperhatikan investasi yang digunakan. Ya. Tapi kalau begini, dia akan memperhatikan, dia melihat hubungannya tadi pendapatan, beban dengan investasi yang digunakan. Karena mendorong dia untuk bisa melakukan investasi, ya, atau reinvestasi kembali, atau dia melakukan pelepasan deinvestasi, ya, seperti itu, karena returnnya yang tidak memadai. Kalau dia hanya sebagai pusat laba saja, maka dia nggak punya wewenang untuk memutuskan investasi yang digunakan. Nah, apa saja permasalahan dalam pusat investasi ini? Yang pertama yaitu pengukuran dan tolok ukur dari prestasi. Bagaimana cara kita mengukur dan menetapkan tolok ukur dari ukuran prestasi. Permasalahan yang kedua, bagaimana pengukuran aset itu sebagai dasar investasi. Jadi aset tadi yang diukur itu sebagai dasar investasi itu aset yang mana? Nanti kita lihat definisinya apa saja yang termasuk di dalam kategori aset sebagai dasar investasi. Nah, kita lihat tolak ukur prestasi dari pusat investasi. Jadi ada dua biasa yang sering digunakan, yaitu return on investment yang sering kita sebut dengan ROI. Ini merupakan perbandingan antara laba bersih atau laba operasi, ya, laba operasi itu laba sebelum pajak dengan investasi yang digunakan. Jadi ROI ini merupakan angka rasio, pembilangnya adalah laba sebelum pajak, kemudian penyebutnya itu adalah investasi yang digunakan. Nah, laba sebelum pajak itu kita dapatkan di laporan apa dia? Berada di laporan keuangan yang mana? Laporan laba rugi. Laporan laba rugi, betul ya. Kemudian investasi yang digunakan itu berada di laporan apa? Atau aset operating yang digunakan itu berada di laporan apa? Laporan arus kas. Betulkah? Aset yang digunakan itu dilihat di laporan keuangan apa?
Perubahan modal. Aset yang digunakan, aset perusahaan itu yang dipakai, kita lihat di mana? Neraca. Ya, sekarang namanya apa? Laporan posisi Laporan keuangan. posisi keuangan. Laporan posisi keuangan, ya. Nah, tadi kalau kita lihat bahwa ROI itu dia merupakan perbandingan antara pembilangnya adalah laba sebelum pajak, itu ada di laba rugi, penyebutnya adalah operating income atau investasi yang digunakan itu berada pada laporan posisi keuangan, ya. Nah, ini yang biasanya digunakan, aset yang digunakan sebagai dasar investasi, ya, biasa disebut dengan investasi yang digunakan. Nah, sedangkan tolak ukur yang kedua itu bisa kita menggunakan residual income atau ada juga yang menyebutkan IVA, ya, RI atau IVA. Nah, itu merupakan jumlah uang yang diperoleh dengan mengurangkan laba sebelum pajak dengan beban investasi yang dilakukan, ya. Nah, kita itu kan pada waktu melakukan operasional perusahaan itu ada yang untuk membiayai kegiatan produksinya itu dia menggunakan modal dari pihak ketiga, ya. Bisa dari pihak bank atau lembaga keuangan yang lain. Tentu ada biaya modalnya yang biasa kita kenal itu adalah rate kreditnya, ya. Artinya kalau kita perusahaan dapat kredit maka beban kreditnya itu yang menjadi cost of capitalnya. Nah, kalau selisih antara laba operasi dengan cost of capitalnya lebih tinggi labanya, maka RI-nya itu positif, ya. Artinya lebih besar yang dihasilkan. Itu kan sama dengan kita mau berusaha atau kita mau memproduksi untuk dijual. Nah, biaya atau beban yang kita gunakan sebagai modal itu tentunya kita berharap lebih besar kita dapatkan supaya tadi selain kita bisa nutup beban modal kita itu, kita masih punya kelebihan. Nah, seperti itu kan. Itu bayangannya untuk residual income. Jadi ada selisih antara laba operasi dikurangkan dengan cost of capital-nya atau biaya modal, ya. Nah, biaya modal yang dalam hal ini dikatakan biaya kesempatan atas investasi yang ditanamkan dalam suatu organisasi. Jadi beban investasi itu merupakan perkalian antara investasi yang digunakan dengan persentase biaya modal. Nah, jelas perbedaannya ya. Kira-kira bisa dipahami membedakan antara ROI dengan RI. Ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan dulu. Kalau begitu, ke permasalahan berikutnya, yaitu penentuan aset sebagai dasar investasi. Ya. Karena tadi tujuannya pusat investasi itu adalah mengevaluasi manajer unit usaha atau divisi, maka sebaiknya aset yang langsung dapat dikendalikan oleh manajer unit usaha itu yang dimasukkan dalam dasar investasinya. Sedang aset yang tidak dapat dilacak pada tingkat unit usaha itu sebaliknya dikeluarkan dari dasar
investasi. Jadi kalau ada aset dari kantor pusat yang itu dibebankan kepada unit usaha tapi tidak digunakan langsung oleh unit usaha itu atau belum digunakan, ya, maka itu sebaiknya dikeluarkan dari dasar investasi yang digunakan. Misalkan saja kantor pusat itu membeli sebidang tanah untuk ekspansi, karena kantor pusat itu kan berpikirnya sudah untuk jangka panjang. Nah, ini unit bisnis A ini sebetulnya menguntungkan untuk jangka panjang dan pasti ada perkembangan untuk demand-nya. Maka dia melakukan investasi tanah di dekat lokasi dari pabrik dari unit atau divisi A. Nah, tapi karena belum dibangun, juga tanah itu belum digunakan untuk operasional, maka tanah tadi itu dia sebaiknya itu kita keluarkan dalam perhitungan dasar investasinya bagi untuk mengukur prestasi manajer pusat investasi. Ya. Dan tadi itu berarti tanah itu artinya pemberian dari kantor pusat yang itu dibebankan pembiayaannya kepada pada manajer divisi A. Ya. Nah, seperti itu. Maka sebaiknya tadi pembelian tanah itu tidak dihitung dalam mengukur prestasi pusat investasi ya bagi manajer tersebut, karena dia memang tidak bisa mengkontrol ya aset yang ada itu, atau juga tidak dapat dilacak pada tingkat unit bisnis misalkan. Nah, selain itu dalam penentuan aset sebagai dasar investasi ini yang perlu diperhatikan juga definisi dari investasi yang digunakan. Apa saja ada, kita lihat nanti definisinya. Terus komponen aset lancar yang harus dimasukkan itu yang mana? Terus juga adanya masalah aset tetap. Jadi ini yang menjadi permasalahan di dalam menentukan besarnya aset sebagai dasar investasi. Apa definisi investasi itu, kemudian komponen aset lancar yang harus dimasukkan apa, serta masalah aset tetap. Nah, kita lihat rinciannya, masalah pengukuran aset sebagai dasar investasi tadi. Salah satunya yang pertama kita tentukan dulu di definisinya. Definisi investasi itu maksudnya yang mana? Yang sering digunakan. Yang pertama, total aset yang tersedia. Total aset yang tersedia ini kalau kita lihat pada laporan posisi keuangan, itu yang mana? Total aset yang tersedia. Total aset yang di jumlahnya yang total keseluruhan yang di bawah itu, atau hanya aset lancar? Total aset di bawah. Ya. Yang mana? Siapa tadi yang menjawab? Yuk, hilang suaranya. Siapa yang menjawab tadi? Total aset yang di bawah, Ibu. Oh, total aset yang di bawah, Rudiana. Ya, betul. Kemudian itu berarti kalau total aset yang di bawah itu keseluruhannya. Kalau kita lihat di laporan posisi keuangan ada berapa macam aset?
Kalau kita lihat dari tingkat liquidnya. Aset lancar dan aset tidak lancar. Ya, kemudian ada lagi? Hanya itu saja? Aset lancar, aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud, dan aset lainnya. Aset lainnya ya. Jadi aset tetap berwujud maupun tidak berwujud itu masuk kelompok aset tidak lancar. Ya. Aset lainnya ini golongan aset yang tidak termasuk di aset lancar maupun yang tidak lancar. Ya. Jadi aset lainnya itu menampung aset-aset yang biasanya tidak atau belum digunakan atau sudah tidak digunakan lagi di dalam operasi perusahaan. Misalkan ada mesin yang sudah rusak tapi belum terjual, maka itu juga tidak bisa kita masukkan sebagai dasar investasi. Tadi ada tanah yang dibeli untuk ekspansi, tapi belum dipakai untuk operasional. Maka tanah itu tidak masuk di aset tetap golongan tanah, tetapi tanah itu masuk ke aset lain-lain. Direklas dulu di aset lain-lain. Ya, begitu isinya untuk aset lain-lain. Selain itu masih ingat dulu ada selisih BOP ya. Karena terjadi under applied atau over applied. Nah, selisihnya itu, selisih BOP-nya akan dimasukkan, dikompensasi pada rekening beban yang ditangguhkan atau deferred charges. Masih ingat itu di akuntansi biaya ya. Nah, itu juga masuk ke dalam akun aktiva lain-lain. Beban yang ditangguhkan ini nantinya akan diamortisasi. Biasanya amortisasinya 3 tahun. Termasuk juga apa? Misalkan tanahnya tadi udah dibangun, tapi masih proses pembangunan. Maka muncul ada aset dalam penyelesaian atau aset dalam pembangunan. Itu juga dimasukkan kepada aset lain-lain. Jadi belum dimasukkan ke gedung, orang belum jadi dan juga belum dipergunakan sebagai operasional. Oleh karena itu kira-kira aset lain-lain ini sebaiknya dimasukkan sebagai dasar investasi atau dikeluarkan? Dihitung nggak di dalam mengukur prestasi kerjanya pusat investasi? Kembali lagi kepada dasarnya, bisa dikontrol atau tidak oleh manajer divisi. Aset-aset yang ada pada aset lain-lain itu. Bisa dikontrol enggak? Dia bisa mengendalikan enggak? Halo? Iya, tidak. Kalau tidak, maka sebaiknya Dikeluarkan saja, Bu. ya, Dikeluarkan saja. dikeluarkan dari dasar perhitungan investasi. Sehingga definisi yang digunakan adalah definisi total aset yang digunakan. Berarti total aset yang tersedia dikurangkan dengan aset yang tidak digunakan. Itulah total aset yang digunakan. Atau definisi yang lain itu adalah total modal ditambah dengan hutang jangka panjang. Itu berarti di sisi pasifanya laporan
posisi keuangan. Modal tambah hutang jangka panjang itu juga bisa dihitung sebagai dasar investasi. Atau cukup modal sendiri. Nah, modal sendiri kira-kira di laporan posisi keuangan di mana? Ada di kelompok mana? Halo? Ada di kelompok Di mana modal modal sendiri? ekuitas. Kelompok modal Ibu. ekuitas ya, masuk sana. Itu yang bisa dipakai sebagai dasar investasi. Nah, permasalahan yang lain yaitu masalah pada aset lancar. Ya. Nah, di aset lancar ini misalkan permasalahan pada kas. Nah, unit usaha atau manajer divisi unit usaha ini, dia hanya memegang kas kecil saja kah? Kalau dia hanya memegang kas kecilnya saja, kas besarnya itu masih terjadi sentralisasi, ya. Jadi melakukan desentralisasinya ini keuangannya hanya untuk kas kecil, sedangkan kas besarnya itu tetap dipegang oleh kantor pusat, nah, maka pengambilan keputusan dia juga dibatasi dengan tersedianya kas atau aliran kas yang ada di dalam unit usahanya. Karena untuk melakukan pembelian yang itu melebihi dari kas kecilnya, maka dia harus mengajukan kepada kantor pusat. Ini juga menjadi masalah di dalam menetapkan aset itu sebagai dasar investasi. Begitu juga pada piutang. Ya. Piutang itu kalau kita lihat aging schedule pada piutang daftar umur piutang, bila piutangnya itu ternyata banyak piutang yang hampir dikategorikan tidak tertagih, yang dimana usia umur piutangnya itu lebih besar atau lebih panjang ya, artinya lebih lama umur piutangnya itu bandingkan dengan misalkan periodisasinya ini sang manajer tadi yang mau diukur prestasinya. Nah, maka itu apakah selayaknya dimasukkan dalam dasar investasi? Karena itu istilahnya piutang warisan lah ya, gitu ya, peninggalan yang lalu. Begitu juga persediaan ya, persediaan ini yang menjadi masalah. Yang pertama kalau ada slow moving, itu juga peninggalan yang lalu. Nah, selain slow moving, juga persediaan itu mempunyai metode penilaian yang berbeda. Nah, kemudian modal kerja secara umum. Nah, modal kerja ini kalau kita lihat di laporan keuangan, kira-kira di mana ya modal kerja ini? Apa yang disebut dengan modal kerja? Saudara sudah belajar manajemen keuangan, sudah belajar ALK, pasti sudah tahu modal kerja. Apa modal kerja itu? Sama enggak dengan modal sendiri? Beda, Ibu. Apa? Apakah sama? Ya, modal silakan. kerja itu modal yang dikeluarkan dalam proses operasi, Bu. Sedangkan kalau modal sendiri? Modal sendiri itu modal yang kita miliki pada awalnya gitu. Yang dimiliki oleh? Oleh si owner, pemilik. Ya, owner, pemilik. Ya, kalau modal sendiri. Kalau modal kerja? Modal perusahaan yang digunakan untuk proses operasionalnya.
Nah, itu nampak di laporan keuangan di mana? Perubahan modal. Perubahan modal, laporan perubahan modal. Kalau kita lihat di laporannya, di mana itu kira-kira modal kerja? Masuk di laporan posisi keuangan kah? Atau di laba rugi? Atau tadi di perubahan modal? Tadi kan definisinya modal yang dipakai untuk operasional, hasil dari kita menggunakan terus berputar, ada tambahannya dipakai lagi berputar. Nah, itu sebetulnya yang kita pakai itu kan kelihatan pada laporan keuangan. Laporan keuangan yang mana kira-kira? Laba rugi. Lebih ke aset lancar, Bu. Ya, ada di aset lancar dan di mana? Kalau dia pakai mesin, kemudian dia juga bekerjanya di dalam satu gedung dan tanah yang digunakan itu masuk di mana? Syarat aset tetap. Aset tetap. Berarti kalau kita lihat secara keseluruhan, namanya modal kerja umum atau modal kerja bruto itu adalah aset operasional atau aset yang digunakan dalam operasional. Nah, tadi dalam bentuk dikatakan oleh Alivia tadi modal yang berputar. Nah, modal yang berputar itu menggunakan aset operasional itu. Ya, ada kas, ada piutang, persediaan, ya. Kemudian ada aset lancarnya. Tapi modal kerja itu ada yang dinamakan modal kerja neto. Kalau modal kerja neto itu kita lihat di mana? Tadi yang bruto aset total aset yang digunakan, ya. Kalau aset modal kerja neto atau namanya net working capital yang mana? Aset lancar neto itu selisih antara aset lancar dengan utang lancar. Iya, betul ya. Itu namanya net working capital atau modal kerja bersih, ya. Yaitu selisih antara aset lancar dengan hutang lancar, ya. Bukan perbandingan ya. Kalau perbandingan itu rasio apa? Aset lancar dengan hutang lancar. Di analisa laporan keuangan itu sering pasti digunakan. Ada yang mengatakan Aset dibagi current reliabilities itu ya, Bu? Ya. Working Apa capital namanya? ratio. Oh, Apa yuk? rasio perputaran modal kerja. Betul. Current aset lancar dibagi dengan hutang lancar atau dibandingkan dengan hutang lancar itu merupakan rasio apa? Likuiditas. Masuk rasio likuiditas. Namanya apa? Rasio apa? Current ratio. Iya, current ratio ya. Jadi kalau itu dibandingkan namanya current ratio atau rasio lancar istilahnya ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya. Kalau itu aset lancar dikurangi dengan hutang lancar, itu adalah tadi apa? Modal kerja bersih. Modal kerja bersih atau net working capital ya. Nah, permasalahannya tadi apabila
di masalah aset lancarnya, nah, itu ada bermasalah, ya, ini akan mempengaruhi modal kerja secara umum. Ya, tadi di kasnya, piutangnya, persediaannya, ya, ini akan mempengaruhi pada modal kerjanya secara umum. Ya. Oleh karena itu, permasalahan di dalam aset lancar ini perlu ada batasan-batasan yang mana, misalkan kalau itu tadi kasnya dia hanya kas kecil, maka dia akan dibatasi untuk keputusan pengambilan untuk pembelian yang atau investasi yang cukup besar, ya, karena nanti harus minta ke kantor pusat untuk pembiayaannya, ya. Juga untuk piutang tadi, ya, piutang itu selain yang sudah hampir tidak tertagih, itu juga apakah masih menjadi layak untuk dasar investasi, begitu juga untuk persediaan, dan metode penilaiannya persediaan itu antar divisi itu diusahakan itu harus sama, supaya nanti untuk membandingkan prestasinya juga lebih enak kalau itu sama, ya. Kita membandingkan sesuatu yang sama. Nah, sekarang permasalahan yang pada di aset tetap, yaitu hampir sama tadi dengan metode penilaian di persediaan. Nah, ini adalah metode yang digunakan metode nilai buku atau harga perolehan atas aset yang aset tetap baru yang diperoleh itu. Kita mau pakai nilai buku atau harga perolehan untuk menetapkan aset tetap yang baru kita beli. Kemudian pengaruh investasi, ya, pengukuran investasi dengan metode lainnya. Ada yang menggunakan untuk penyusutannya menggunakan straight line, tentu akan berbeda dengan yang metode declining methods, ya, atau saldo menurun itu. Nah, saldo menurun itu kan depresiasinya besar di awal, tambah lama tambah kecil depresiasinya. Sedangkan untuk yang straight line itu kan depresiasinya akan sama. Tentu ini akan berbeda nanti di dalam permasalahan di aset tetap. Selain itu, metode lain yang digunakan adanya metode nilai pengganti yang investasinya itu diukur berdasarkan harga pasar aset pada saat ini, atau pakai menggunakan nilai masa depan yang diukur sebesar nilai arus kas masa depan, ya. Jadi kalau nilai pengganti itu bisa dikatakan seperti fair value itu. Atau nilai masa depan itu sudah ditambah dengan NPV-nya, ya, sehingga dia akan menghitung ada proyeksi untuk arus kas masa depan, nilai arus kas masa depan. Ini menjadi permasalahan dalam aset tetap karena banyaknya metode yang bisa digunakan. Nah, kita kembali kepada tolak ukur prestasi tadi, ya. Return on investment, ROI ini, ya, karena dia itu kalau kita ingat dengan formulanya perbandingan antara laba sebelum pajak dengan investasi yang digunakan. Nah, ROI ini merupakan pengukuran kinerja yang sering kali dilakukan di dalam pengukuran prestasi pusat investasi. Ada 3 manfaat jika ROI ini digunakan, ya. Yang pertama, ROI itu merupakan pengukuran komprehensif. Nah, komprehensifnya dari mana? Kita lihat tadi bahwa formulanya adalah laba sebelum pajak dibandingkan dengan operating asset atau investasi yang digunakan. Maka kita lihat bahwa pembilangnya laba yang sebelum pajak atau laba operasional itu kita lihat pada laporan keuangan apa? Laporan laba rugi. Laba rugi. Kemudian tadi investasi yang digunakan pada laporan apa? Posisi keuangan.
keuangan. Maka dikatakan komprehensif apa? Karena antara pembilang dengan penyebutnya itu diambil dari dua laporan yang berbeda. Sehingga itu dikatakan komprehensif. Nah, dalam segala hal dia akan mempengaruhi laporan keuangan itu karena sumbernya dari dua laporan yang berbeda. Dan ukuran ROI ini sangat mudah untuk dipahami dan dihitung. Karena mudah dan dipahami untuk dihitung, maka seringkali ini merupakan denominator umum yang diterapkan setiap organisasi pertanggungjawaban yang menggunakan tingkat laba itu sebagai ukuran kinerjanya. Atau bisa kita katakan bahwa ROI itu sering dipakai untuk pengukuran kinerja yang entitas itu merupakan entitas yang profit motif, ya, untuk mengukur kinerjanya. Kalau kita lihat formulasi ROI tadi ini, ya, nah, ini laba operasinya dari laba rugi, investasi yang digunakan dari laporan posisi keuangan. Jadi laba operasi maksudnya itu laba sebelum bunga dan pajak. Investasi yang digunakan yang maksudnya adalah semua aset yang digunakan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Nah, kalau kita lihat perkembangan rumus return on investment ini, itu sebetulnya dikembangkan dari dua komponen rasio. Rumus ROI itu berasal dari profit margin dikalikan dengan asset turnover. Ya, profit marginnya ini adalah perhitungan pembandingan laba bersih terhadap penjualan, laba operasi terhadap penjualan, ya. Kemudian aset turnover-nya pengukuran dengan membagi penjualan dengan aset operasi, penjualan dibagi dengan aset operasi atau investasi. Penjualannya dengan penjualan dicoret, kemudian tinggal laba operasi berbanding dengan investasi. Itulah rumus ROI. Perkembangannya memang dari dua komponen rasio, yaitu rasio profit margin dengan rasio asset turnover. Bisa dipahami ya untuk perkembangan rumus ROI ini? Halo? Bisa, Bu. Nah, Bisa, ya, Bu. alhamdulillah. Ya, Bisa. dijawab gitu ya. Nggih, Bu. Baik, ya, kalau sudah bisa dipahami, kita lihat sekarang kebaikannya dari ROI atau keunggulannya apa. Yang pertama itu mendorong manajer tadi untuk memberi perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan, beban, dan investasi yang digunakan. Ya, karena kan rumusan ROI itu tadi kan dari laba operasi dibanding dengan investasi yang digunakan. Labanya berasal dari selisih pendapatan atau penjualan dibandingkan dengan beban. Berarti mendorong dia memperhatikan tiga variabel itu. Ya, ada pendapatan, ada beban, dan ada investasi yang digunakan. Merupakan fokus bagi manajer pusat investasi. Ya. Kalau tadi hanya manajer pusat laba, dia fokusnya pada pendapatan dan beban saja. Nah, otomatis kebaikan yang lain karena dia memperhatikan tiga variabel tadi itu untuk mendapatkan laba operasi, ya, laba operasi yang tinggi, ya, maka mendorong dia melakukan apa? Efisiensi supaya tadi nilai pembilangnya tinggi, labanya tinggi. Maka kalau labanya tinggi kan persentase ROI-nya juga cukup besar. Kalau ROI-nya itu besar berarti perputarannya dia itu cepat. Kalau perputarannya dia cepat berarti modalnya sebenarnya cepat kembali kan? Nah, cepat kembali. Kemudian selain itu kebaikannya ROI itu dapat mengurangi investasi yang berlebihan pada aset operasi. Jadi kalau dilihat penyebutnya ini kok banyak yang aset operasinya ini
yang nganggur sebetulnya atau kurang maksimal ya. Maka kalau yang nganggur ini mungkin karena demand-nya belum banyak ya, belum optimal, maka dia bisa ngurangi dulu investasinya. Supaya apa? Supaya prestasi kinerjanya kelihatan bagus. Nah, aset operasinya dia kurangi. Nah, ada kebaikan ROI, di sisi lain ada kelemahan ROI-nya ini ya. Kelemahannya ini nggak mendorong manajer tadi menerima investasi proyek-proyek yang bisa menurunkan ROI divisi, walaupun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini merupakan kelemahan dari ROI tadi ya. Kalau kita lihat tadi rumusnya adalah laba operasi dibagi dengan investasi yang digunakan. Nah, kalau ada proyek baru, investasi baru, pasti kan nanti nilai investasinya meningkat. Kalau nilai investasinya meningkat, nggak ditunjang sama labanya, maka kelihatan ROI-nya turun. Nah, ini yang biasanya nggak dipikirkan sama manajer divisi. Pokoknya nggak mau ROI-nya turun, nanti berarti pasti saya kan jelek kalau menurun. Nah, sehingga dipertahankan apa adanya ya sampai itu selesai masa periodenya si manajer tadi. Begitu itu selesai, dia nggak pernah melakukan investasi tambahan, maka nanti penggantinya itu merasa waduh ini harus ganti sistemnya, ini harus ganti mesinnya dan sebagainya ya. Jadi ini nggak terfikirkan, padahal itu sebetulnya kalau dia menerima proyek-proyek tadi ya, itu justru akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, tapi ini nggak diambil oleh manajer divisi ya, karena menurut dia itu akan menurunkan ROI-nya. Dan mendorong manajer divisi itu untuk memfokuskan diri hanya pada kepentingan jangka pendek, tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Itu dia karena dituntut untuk berprestasi, dari setiap tahunnya dia berusaha untuk memenuhi prestasi itu, tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjangnya. Jangka panjangnya tadi semua nggak diganti atau beban-beban yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun ya. Pengembangan SDM itu misalkan tidak dilakukan dulu. Maka nanti pada waktu SDM kita ini kan kalau tidak diasah terus ini dia kurang keterampilannya ya, sehingga ini juga menjadi dalam jangka panjang itu menyusahkan perusahaan juga ya, dan akan mempengaruhi profitabilitas. Oleh karena itu kalau dia menerima sebetulnya dia mungkin di tahun-tahun awal saja yang turun ROI-nya, setelah itu dia akan tetap naik. Ya, ini tidak dilakukan karena dia tidak mau merasa turun, tadi kelemahannya. Itu untuk ROI ya. Nah, sekarang untuk residual income yang tadi merupakan selisih antara laba operasi dan jumlah kembalian uang yang diharapkan atas aset operasi perusahaan. Maka penggunaan metode ini akan mendorong manajer divisi untuk memaksimalkan residual income, bukan besarnya persentase ROI. Jadi kalau yang tadi itu dengan ROI ditolak, tapi dengan residual income itu diterima. Asal tadi cost of capitalnya tidak melebihi dari laba operasinya. Nah, itu tadi ya, bila dengan menggunakan pengukuran ROI
manajer akan menolak usulan investasi yang akan menghasilkan ROI di bawah ROI yang diharapkan, walaupun secara keseluruhan akan menguntungkan perusahaan. Sebaliknya, jika residual income yang dipakai untuk mengukur kinerja manajer divisi, maka manajer terdorong untuk selalu melaksanakan usulan proyek yang menghasilkan laba di atas biaya modalnya, ya. Jadi residual income itu akan menghasilkan selisih antara laba operasi dengan biaya modal. Artinya kalau biaya modalnya tadi itu lebih kecil dibandingkan dengan laba operasi, maka residual income-nya ini kan terlihat positif. Artinya dia punya selisih untuk bisa menutup investasi yang digunakan. Nah, kemudian kalau dia pakai residual income, maka usulan proyek pokoknya itu masih di bawah laba yang dihasilkan, cost of capitalnya, maka dia akan menerima atau dia akan melakukan investasi. Begitu ya, kira-kira sudah bisa membedakan antara residual income dengan ROI. Nah, ini perhitungannya untuk mencari residual income. Jadi laba operasi dikurangkan dengan biaya modal. Biaya modalnya itu sendiri adalah tingkat kembalian dikalikan aset operasi. Jadi kalau misalkan itu kita menggunakannya uang dari bank, tingkat kembalian itu adalah rate-nya, bunganya, kemudian dikalikan jumlah pinjaman. Kemudian itu dikurangkan, laba operasi dikurangkan biaya modal adalah residual income. Jadi residual income begini cara formulanya. Tadi kalau ROI itu laba operasi dibagi dengan aset yang digunakan. Aset operasi yang digunakan. Kira-kira bisa membedakan antara ROI dengan residual income? Bisa, Ibu. Bisa ya. Jadi nanti kalau ada soal kasus, saudara menghitung ROI dan RI, saudara sudah bisa memahami. Ya. Oke. Sekarang kita lihat kebaikannya dari residual income. Nah, kebaikan residual income ini tadi sudah kita lihat pada keterangan residual income, dia mendorong manajer divisinya untuk menerima usulan investasi yang menurut ROI itu tidak menguntungkan. Jadi kalau ROI tadi itu ditolaki karena akan menurunkan ROI-nya, ya, walaupun itu secara keseluruhan akan memberikan keuntungan, ya, tapi ROI untuk untuk divisi tersebut itu akan menurun, ya.
Terus dengan residual income ini juga memungkinkan adanya penggunaan cost of capital yang berbeda-beda untuk berbagai jenis aset. Misalkan tadi sebagian ada yang dibiayai oleh bank ya untuk asetnya, tapi ada juga asetnya itu enggak bisa kita menggunakan beberapa cost of capital, tidak harus satu gitu ya. Dihitung masing-masing investasi yang digunakan. Nah, kemudian kalau sudah kita lihat kebaikan residual income, apa kelemahannya? Kelemahannya ini dapat mendorong pencapaian target jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Jadi sebetulnya kelemahannya hampir sama dengan ROI ya. Rata-rata memang kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang karena dia merasa dia nanti akan diukur dengan laba, bagaimanapun juga dia akan berusaha untuk memperoleh laba ya, laba yang meningkat. Kalau dia hanya memperhatikan jangka pendek, tadi ada beban-beban yang punya manfaat lebih dari 1 tahun itu di-keep dulu. Jadi tidak dilakukan. Tadi seperti pengembangan SDM ya, penggantian misalkan mengupdate atau peremajaan dari, kalau mengupdate itu mengupdate sistemnya ya. Kemudian peremajaan dari kendaraan dinas ya. Itu kendaraan dinasnya karena masih menurut dia masih baik, wis nggak usah dulu, nggak usah beli, karena dengan dia beli nanti mengurangi labanya. Kalau mengurangi labanya berarti nanti turun prestasinya, kan seperti itu. Ini kelemahan residual income ya. Sebenarnya kelemahannya itu hampir sama tadi dengan kelemahannya ROI ya. Rata-rata itu hanya memperhatikan untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, ini akan berbahaya untuk jangka panjang bagi perusahaan. Oke, selesai ternyata. Masih ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas dari penyampaian saya tadi? Alhamdulillah Bu, cukup jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Nah, dengan demikian ini yang lain, coba yang lain. Tadi April aja ini. Suaranya yang lain cukup jelas apa masih ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas Ibu. Cukup jelas ya. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, kalau memang cukup jelas, dengan demikian itu berakhirlah untuk materi lingkungan sistem pengendalian manajemen yang kita ketahui di lingkungan sistem pengendalian manajemen itu ada strategi yang diterapkan. Nanti strategi tadi itu mencoba melakukan keselarasan tujuan dalam pencapaian tujuan atau goal ya yang diturunkan dari visi misi. Nah, kemudian itu keselarasan tujuan tadi itu strategi yang akan diambil itu akan diimplementasikan di dalam proses pengendalian manajemen ya. Proses pengendalian manajemennya ini nanti dimulai dari perencanaan strategi, kemudian penyusunan anggaran, analisa laporan keuangan, kemudian mengukur kinerja manajemen ya, sampai kepada pemberian reward. Nah, nanti akan saudara jelaskan dengan presentasi kelompok. Ini karena ini pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum UTS. Saya mungkin jelaskan tentang tugas individu dan tugas kelompok yang sudah
disampaikan pada waktu RPS. Ini mengingatkan kembali saja, just reminder. Jadi untuk yang tugas individu, yang saudara disuruh mencari artikel jurnal dengan tema materi SPM, ya artikel jurnalnya terindeks Sinta, ya minimal itu adalah Sinta 4. Kalau biasanya saudara itu penelitian dimulai dari proposal, kemudian melakukan penelitian, doing research-nya, membuat laporannya, kemudian baru menyusun artikel penelitian. Nah, sekarang saudara dibalik dari artikel penelitian ini, cobalah saudara menyusun proposal penelitian. Proposalnya berdasarkan format dari proposal skripsi yang ada pada buku pedoman penyusunan skripsi. Silakan saudara bisa membuka websitenya fakultas, ya, di situ sudah terlihat untuk format-format proposal dengan pendekatan kuanti maupun kuali. Nah, untuk tugas individu ini nanti pada pertemuan 8 saya input penugasannya supaya saudara bisa submitnya nanti kira-kira 2 pekan. Nah, di pertemuan 10-nya, ya. Di pertemuan 10 nanti itu saudara melakukan submit untuk tugas individu. Apa saja yang disubmit? Ya. Proposal yang sudah saudara susun ditambah dengan bahannya, yaitu artikel jurnalnya. Jadikan dalam satu file, ya, kemudian di PDF-kan, silakan saudara submit di e-learning masing-masing. Jelas ya untuk tugas individu? Jadi ada halaman sampulnya juga di depannya. Ya. Apa saja yang harus ada di halaman sampul? Ya. Judulnya yang paling atas itu adalah proposal penelitian. Ya. Proposal penelitian, kemudian baru judulnya, terus ada logo, jangan besar-besar logonya, ya. Terus nama saudara, terus paling bawah itu adalah identitas prodi, fakultas, dan universitas. Kemudian jangan lupa tahun pembuatannya, 2021. Saudara tambahkan bulannya juga boleh. Kalau enggak ya tahunnya saja, 2021. Begitu ya. Nah, ada pertanyaan untuk tugas individu? Bu Ana izin bertanya. Ya, silakan. Berarti untuk tugas individunya itu kita mencari jurnal di Google yang terkait dengan SPM, kemudian dari jurnal itu kita jadikan acuan, kita susun menjadi proposal penelitian, begitu nggih, Bu? Ya, betul. Nggih, terima kasih. Ya. Jadi syarat artikel jurnalnya itu adalah jurnal yang terindeks Sinta, minimal Sinta 4. Ya. Jurnal kita balance itu Sinta 4. Ini FEB. Kemudian masih ada pertanyaan untuk yang tugas individu? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk materinya itu terkait SPM ya Bu ya. Itu Ya. terserah materi apa Bu? Maksudnya akan di sini ada Terserah, materi yang jadi mau ambil aja salah satu. Salah satu. Saudara mau ambil yang transfer pricing, saudara mau ambil nanti yang di bab yang akan saudara jelaskan. Misalkan kelompok saudara nanti akan menjelaskan tentang kinerja manajemen. Maka ambil kinerja manajemen boleh. Ada yang akan menjelaskan tentang reward, maka saudara ambil misalkan itu adalah perhitungan
bonus, perhitungan dari prestasi yang berupa reward itu bisa bonus, bisa tambahan salary ya. Nah, itu yang biasanya di luar gaji ya. Boleh seperti itu. Atau saudara ambil seperti ada yang membahas tentang pengendalian manajemen di organisasi nirlaba ya. Nah, silakan. Jadi dari artikel jurnal tadi saudara modifikasi, bentuklah menjadi sebuah proposal ya. Jadi saudara sekarang buat proposalnya itu belajar dulu dari penelitiannya orang lain. Nah, nanti diharapkan setelah ini kan saudara membuat proposal dari yang akan saudara teliti. Karena saudara sudah bisa membuat proposal dari penelitian orang, diharapkan saudara bisa membuat proposal nanti dari rencana penelitian saudara sendiri. Itu maksudnya. Saya berikan temanya yang sesuai dengan SPM. Karena di SPM kan banyak itu tema-temanya. Ya. Tentang Baik, Bu, terima kinerja kasih. keuangan. Ya, sama-sama Saskia. Kinerja keuangan bisa, kinerja manajemen bisa, seperti balance scorecard. Ya. Terus kinerja keuangan itu bisa juga. Ya. Baik, ada lagi? Nah, kalau tidak saya lanjutkan untuk tugas kelompok. Tugas kelompok itu dimulai setelah kita UTS. Begitu selesai UTS, insya Allah mulai tanggal 29, ya, maka pekan depannya sudah kita masuk, itu kelompok 1 harus sudah siap. Ya, kalau kita nanti insya Allah jadi tanggalnya, kalau hari Rebu itu tanggal 1 Desember, maka presentasi awal kelompok 1 tanggal 8 Desember. Tanggal 7 kelompok 1 sudah mengumpulkan yang akan dipresentasikan itu di grup WA. Apa saja yang dikumpulkan? Yang pertama, saudara membuat video untuk pembuatan mind map sampai jadi mind mapnya. Dan dalam video itu harus saudara lihatkan ini adalah kerja kelompok. Kelompoknya ada semua di sana. Ya. Jangan lupa nanti di awal video berikan foto-foto saudara dan namanya masing-masing. Pada waktu di video itu juga ada narasi yang mengatakan ini sedang apa, jadi jangan biarkan itu kosong. Ya. Kalau tidak bisa dengan suara, maka saudara bisa tuliskan di bawahnya. Tapi di dalam durasi video yang 3 menit itu, saudara beri itu musik yang Islami ya, yang cocok dengan suasananya ya, jadi tidak yang musik-musik rock gitu ya. Nah, kemudian setelah video mind map-nya itu selesai, jangan lupa di akhir video itu zoom mind map-nya supaya saya bisa melihat jelas bentuk mind map-nya. Jangan terlalu kecil membuat tulisannya. Nah, setelah selesai videonya dilanjutkan dengan presentasi PPT. Ya. Nah, isinya apa presentasi PPT-nya? Nah, presentasi PPT-nya itu adalah rincian khusus dari apa yang saudara buat di dalam mind map.
Ya, jadi mind map itu nanti kan ada temanya, biasanya saudara buat under the sea, ya misalkan gitu, under the ocean, misalkan ya. Nah, maka bentuk mind map-nya itu mungkin sudah menggambarkan gambar-gambar di dasar laut, ya, atau galaksi, ya seperti itu. Nah, kemudian setelah jadi tadi mind map-nya dimulai dari tengah, itu tema utamanya, kemudian ada rangkaian-rangkaiannya. Setelah itu, isi dari rangkaian itu tadi bisa saudara jelaskan pada presentasi yang ada di PPT. Nah, selama saudara mempresentasikan PPT itu tentang mind map, kalau bisa mind map-nya itu tetap tampil. Kemudian saudara menjelaskan PPT-nya. Paham ya? Jadi itu saudara merujuk dari mind map itu menjelaskannya. Supaya teman saudara itu paham sekarang ini yang dijelaskan yang mana, kaitannya dengan apa, sebabnya apa, jelas. Ya, setelah itu lanjutkan dengan studi kasusnya yang saudara pilih. Itu bagi rata semua tim mendapatkan mendapatkan giliran, ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang presentasi, ya, tunjuk salah satu dari kelompok itu yang jadi moderator siapa, gitu ya. Nah, misalkan semuanya dapat giliran, karena apa? Penilaian presentasi itu adalah penilaian individu, sedangkan nanti penilaian hasil mind map-nya, ya, videonya itu adalah hasil kelompok atau nilai kelompok. Ya, gitu ya. Cukup jelas? Iya, enggak usah banyak-banyak ya, waktunya hampir habis. Ya, cukup jelas ya. Oke. Itu ada yang mau Baik. tanya, enggak apa-apa ditambah satu. Kalau tidak ada lagi, saya anggap cukup jelas. Bisa kita akhiri. Begitu ya, Erlika, bisa kita akhiri ya. Ibu. R? Suara saya terdengar. Ya, bisa kita akhiri ya. Sudah cukup jelas ya untuk tugas kelompoknya ya. Nah, tugas kelompok ini nanti di akhir semua akan dikoordinir oleh PJMK. Ya. Nah, filenya seperti biasanya begitu, Erlika. Jadi satu kelompok itu filenya ada video, ada PPT. Ya. Kemudian nanti kumpulkan jadi satu, mengirimnya ke email. Jadi tidak di e-learning. Yang di e-learning adalah tugas individu. Mohon maaf Ibu, untuk yang di PPT-nya itu berisikan mind mapping-nya tadi nggih. PPT-nya kenapa? Berisikan mind mapping. PPT-nya itu adalah rincian menjelaskan dari mind mapping-nya. Mind mapping-nya sendiri kan ada di video. Oh iya Ibu. Okay. Ya. Kemudian termasuk di dalam PPT tadi adalah penyelesaian studi kasus. Jadi penyelesaian studi kasus itu dijelaskan yang dipilih itu, misalkan kalau yang nanti dimulai kelompok 1 kan chapter 8, pilih yang 8.2 misalkan. Makanya itu dikirimkan sehari sebelum presentasi supaya saya bisa membacanya terlebih dahulu. Begitu ya. Gitu ya, Maaf Ibu, suaranya terputus tadi. Oh, suaranya terputus. Iya. Ya.
Yang belum jelas apa? Sampai mana ya tadi Bu? Sampai yang isi penjelasan dari PPT, isi ringkasan. Ya, PPT-nya itu adalah berisikan rincian dari mind map saudara. Materinya itu ditambah dengan penyelesaian studi kasus. Studi kasus yang dipilih itu dijelaskan di sana nomor berapa yang dipilih. Oke, begitu ya. Gimana, Er? Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang kurang jelas. Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Ya, Suaranya Erlika memang agak jauh ini. Suaranya Alivia itu dekat jelas. Ya. Nggih, Bu. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa kita akhiri ya perkuliahan kita ini. Dengan demikian selesailah sudah materi sebelum UTS ya. Kita insya Allah berjumpa lagi nanti setelah UTS. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, jangan lupa untuk presensinya ya. Ya, Nah, ada 26 yang hadir ya. Baik, terima kasih Erlika untuk fasilitas Jimit-nya. Terima kasih semua, tetap sehat. Selamat belajar ya. UTS-nya semangat. Bu, Ya, terima semangat kasih. belajar. Baik, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Diana. Dalam. Jeneng Maisha.